Halo, selamat malam. Tanggal 9 Oktober 2022 pukul 8 malam. Nah, sekarang tuh saya mau membahas tentang perpangkatan dan perpangkatan dan akar eksponen ya. Jadi di sini ada beberapa soal yang akan saya bahas. Jadi yang pertama itu bentuk perpangkatan. Kita menyederhanakan bentuk perpangkatan. Gimana caranya gitu kan ya. Lalu yang berikutnya ada juga cara menentukan nilai X-nya berapa gitu kan. Dan yang berikutnya lagi ada nilai akar. Nah, kita bahas dari mulai soal pertama ya. Soal pertama itu adalah 21 dikali A pangkat 3 dikali B pangkat 4 dibagi min 3 dikali A pangkat 2 B dikali B pangkat 3 lalu dikurungin nih, ada dikuruninnya pangkat 2. Nah, kalau begini caranya adalah seperti ini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah 21 dibagi min 3 terlebih dahulu. Nah, adik-adik harus ingat ya, kalau misalnya ada dalam kurung seperti ini, maka semua bilangan yang di dalam kurung ini harus pangkatnya dikalikan dengan pangkat di luar kurung gitu. Jadi kita kalikan dengan A pangkat 3 B pangkat 4 per. Nah, ini yang di bawah kita keluarkan dulu nih. Kita keluarkan dulu kita kalikan dengan pangkat yang di luar kurung gitu ya. Dengan pangkat yang di luar kurung. Jadi A 2 pangkat 2 dikali B 3 pangkat 2 gitu. Karena kok dikalikan pangkat 2? Iya, karena ini semua di dalam kurung dan kurungnya itu dipangkatin 2 gitu. Nah, jadi seperti ini. 21 dikurang min 3 berarti kan min 7 ya, min 7. Nah, sedangkan ini kita selesaikan dulu, dikali A pangkat 3 dikali B pangkat 4 per, ya kan, jadinya A pangkat 4 dikali B pangkat 6 gitu. Jadi 2 kali 2 4, 3 dikali 2 6 gitu. Nah, lalu jadinya gimana? Jadinya kalau misalnya sudah sejenis bilangan pokoknya itu sudah sejenis, maka pangkatnya itu kalau misalnya diper adalah dikurang ya. Kalau diper atau dibagi itu pangkatnya kita bisa kurangkan, yang pangkat yang di atas dikurangin pangkat yang di bawah gitu. Nah, ini jadi gimana? Min 7 dikali A pangkat 3 min 4 gitu. Jadi yang A pangkat 4 ini kalau kita dibagi jadi A pangkat 3, kalau dibagi A pangkat 4 jadinya A pangkat 3 dikurang 4 dikali B pangkat 4 min 6 gitu. Jadinya min 7 dikali A pangkat min 1, ya kan, 3 dikurang 4 ya min 1 gitu kan, dikali B 4 dikurang 6 berapa? Pangkat min 2. Nah, satu lagi, kalau misalnya pangkat eksponen itu ada berpangkat, bilangan pokoknya adalah pangkatnya negatif, maka bisa kita ubah menjadi pecahan supaya pangkatnya menjadi positif. Jadi sini minus 7 kita ubah nih, A pangkat minus 1 menjadi 1 per A gitu. Kenapa gue nggak tulis di sini 1 pangkat 1? Karena ya sama saja gitu loh, dia menjadi positif, dikali seper B pangkat 2 gitu. Jadi hasilnya ini adalah minus 7 per A dikali B pangkat 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya pangkatnya negatif, maka bisa kita jadikan pangkatnya positif dengan cara menjadi 1 per
gitu. 1 per bilangan pokok yang pangkatnya negatif. Jadi jawabannya adalah min 7 per A dikali B kuadrat gitu. Lalu yang soal berikutnya adalah A kuadrat dikali B pangkat min 1 dikali C pangkat min 1 dibagi A pangkat 3 C pangkat 2 dikali B pangkat min 3. Nah, sama kayak yang tadi, kalau misalnya bilangan pokoknya itu sudah sama, yang atas dan yang bawah, maka pangkatnya itu bisa, kalau misalnya dibagi, bisa kita kurangkan pangkatnya. Gitu ya. Jadi di sini A pangkat 2 dikurangin 3 dikali B pangkat min 1 dikurang 2 dikali C pangkat min 1. Nah, ini kan minus, pangkatnya minus, maka kalau misalnya dibagi menjadi plus gitu. Nah, kalau di sini C-nya itu adalah, oh maaf, salah, berarti B pangkat min 1 ditambah 3 gitu loh. Jadi yang B sama yang B, yang C sama yang C. Berarti C pangkat min 1 dikurangi dengan 2 gitu. Jadi pangkat yang positif kalau misalnya dibagi menjadi minus, kalau yang pangkat negatif kalau dibagi ya kan menjadi plus gitu. Jadi dari sini kita bisa selesaikan adalah A pangkat 2 minus 3, berarti A pangkat minus 1 dikali B pangkat minus 1 plus 3, berarti B pangkat 2 dikali C pangkat minus 1 dikurangin 2, berarti C pangkat minus 3 gitu. Nah, sama seperti yang tadi, kalau misalnya pangkatnya minus, maka pangkatnya bisa kita jadi positif atau jadi positif dengan cara menjadikan 1 per gitu loh. Jadi ini 1 per A dikali B kuadrat dikali 1 per C pangkat 3 gitu, atau bisa kita jadikan seperti B kuadrat per A dikali C pangkat 3. Ini jawabannya gitu. Mudah-mudahan ngerti ya. Nah, lalu soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini itu ada pangkat yang bernilai X gitu. Kita disuruh cari nilai dari X-nya itu berapa gitu. Nah, kalau misalnya adik-adik ketemu soal seperti ini, maka kita lihat dari soal ini, kita samakan dulu bilangan pokoknya gitu. Kita samakan dulu bilangan pokoknya. Jadi kita tulis seperti ini. Ya. Di sini 9 akar 3. Berarti kan 9 akar 3 itu kan kalau semua kita jadikan sama seperti di samping, ya kan, di samping ini kan bilangan pokoknya 3. Berarti di kanan itu semuanya kita samakan bilangan pokoknya menjadi 3. Gitu ya. Jadi di sini 3 pangkat 6 X dikurangin setengah sama dengan 9 akar 3. 9 akar 3 itu 9, 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2 dikali akar 3. Akar 3 itu berarti kan 3 pangkat setengah gitu ya. Kalau akar berarti itu misalnya akar 3, berarti 3 pangkat setengah. Kalau misalnya di sini 2, berarti 2 pangkat setengah gitu. Waduh, anak saya nangis nih. Anak saya nangis. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal disamakan lagi. 3 pangkat 6X dikurangin setengah sama dengan, nah kalau misalnya perkalian berarti bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya bisa dijadikan penjumlahan gitu kan ya. Berarti 3 pangkat 2 ditambah setengah gitu. Nah, udah sama nih bilangan pokoknya antara yang kiri dan yang kanan. Maka untuk mencari X-nya itu, ya kita bisa menyamakan saja pangkat yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan.
gitu. Jadi 6x min setengah sama dengan 2 ditambah setengah gitu ya, 2 ditambah setengah. Nah, berarti 6x sama dengan, ya kan? Nah, setengah itu minus setengah. Kalau misalnya pindah ruas ke kanan, yang negatif menjadi positif. Berarti 2 plus setengah ditambah setengah gitu ya. Ini saya garis dulu. Nah, jadinya adalah 6x sama dengan 2 ditambah 2 per 2 gitu. 2 ditambah 2 setengah ditambah setengah kan jadinya 1 ya. Berarti 6x sama dengan 2 ditambah 1 gitu. Jadi 6x sama dengan 2 tambah 1 3. Berarti x-nya sama dengan 3 dibagi 6 gitu ya. 3 dibagi 6. Nah, 3 dibagi 6 itu sama dengan apa? Kita sederhanakan. Berarti sama-sama dibagi 3. Pembilangnya dibagi 3, penyebutnya dibagi 3. Berarti di sini 1 per 2. Jadi x-nya sama dengan 1 per 2 gitu ya. Oke. Nah, lalu di sini juga ada akar nih. Penjumlahan akar. Penjumlahan dan pengurangan akar. Nah, kalau seperti ini, kalau adik-adik ketemu soal seperti ini, lihat akar mana yang paling kecil. Ya, akar mana yang paling kecil. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya akar 48 dikurang akar 3 ditambah akar 27. Berarti mana akar yang paling kecil? Adalah akar 3. Berarti akar 48 dan akar 27 ini kita sederhanakan akarnya. Tapi harus ada akar 3. Nah, 48 itu adalah kalau kita pecah berarti kan akar 3 dikali berapa biar 48? Berarti kan dikali akar 16 gitu ya. Dikurangin akar 3 lalu plus akar 27. Akar 27 itu akar 3 dikali berapa? Akar 9 ya. Akar 9. Jadi akar 16. Akar 16 yaitu 4. 4 akar 3 gitu ya. Minus akar 3. Nah, lalu di plus akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. 3 akar 3. Nah, ini dia. Jadi semuanya ini udah sama nih. Ini akar 3, akar 3, akar 3. Berarti akar 3-nya bisa kita keluarkan. Akar 3-nya bisa kita keluarkan nih. Nah, berarti di sini adalah kita kurung akar 3. Berarti 4 akar 3. Berarti di sini adalah 4 gitu ya. Karena 4 dikali akar 3 ya 4 akar 3 gitu kan ya. Lalu minus akar 3. Nah, sudah ada akar 3. Berarti di sini karena nggak ditulis di soal biasanya, di sini tuh ada di depan akar ini ada angka 1. Gitu. Jadi minus 1 akar 3. Ya udah, berarti udah ada akar 3-nya, berarti di sini minus 1. Plus nah, ada 3 akar 3. Udah ada akar 3-nya, berarti tinggal tulis 3. Nah, dari sini berarti akar 3 itu dikali dengan 4 dikurang 1, 3. 3 ditambah 3, ya 6. Berarti jawabannya adalah 6 akar 3 gitu. Ini jawabannya. Gitu ya. Cara menyederhanakannya seperti